Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas. Dalam sejarah Islam di Cina, ada salah satu tokoh yang paling terkenal, yaitu seorang pelaut muslim terhebat sepanjang masa. Ia adalah Qasim Sanbao, atau lebih dikenal dengan nama Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho lahir dengan nama Mahe dan berasal dari suku Hui, atau dikenal dengan suku yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam yang terletak di provinsi Yunnan, Cina Selatan. Ia lahir pada tahun 1371 Masehi dari pasangan Mahazhi, yaitu ayahnya yang merupakan seorang pelaut dan ibunya yang bernama Wen. Ia merupakan putra kedua dari 6 bersaudara. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa Cheng Ho merupakan keturunan bangsawan Persia karena ia adalah cicit dari Sayyid Ajal Syams ad-Din Umar yang merupakan seorang berkebangsaan Persia dan memiliki posisi strategis di Kekaisaran Mongol. Selain itu, Sayyid Ajal juga sempat menjadi gubernur provinsi Yunnan di masa dinasti Yuan. Cheng Ho sudah fasih berbahasa Cina dan berbahasa Arab sejak usianya masih kecil, di mana saat itu ia belajar dengan ayah dan kakeknya. Di usianya yang menginjak 11 tahun, ayahnya wafat karena hukuman eksekusi akibat kekalahan Yuan Utara oleh pasukan dinasti Ming. Saat itu, terjadi razia di kampung-kampung pedalaman di seluruh kawasan pinggiran kota untuk menangkapi semua lelaki dewasa dan anak-anak tanpa terkecuali, dan Cheng Ho adalah salah satu korbannya. Setelah itu, mereka semua yang tertangkap kemudian dikebiri sebagai bentuk teror agar tunduk terhadap negara. Setelah tertangkap, Cheng Ho dijadikan Qasim di istana kaisar sebagai pelayan khusus dari anak keempat kaisar pada tahun 1382 Masehi. Saat menjadi pelayan khusus Pangeran Zudi, ia menjadi sering bergaul dengan pangeran dan membuatnya menjadi pemuda yang tangguh dan mahir dalam berdiplomasi dan juga seni berperang. Cheng Ho memiliki perawakan tegap dan tinggi besar, dahi yang menonjol, bentuk telinga yang lebar, bersuara lantang, dan langkah kakinya yang mantap. Selain itu, ia juga memiliki ketajaman dan otak yang cerdas yang membuatnya diangkat menjadi abdi istana pertama yang memiliki posisi tertinggi dalam militer Cina saat Pangeran Zudi menjadi kaisar tahun 1402 Masehi. Laksamana Cheng Ho memiliki karakteristik militer yang cukup membanggakan dan kemudian didaulat menjadi Laksamana dan diperintahkan melakukan ekspedisi. Saat itu Kaisar Zudi, atau yang juga dikenal dengan nama Kaisar Yongle, menginginkan dinasti Ming menerapkan kebijakan ekspansi ke beberapa wilayah dengan membentuk semua armada laut untuk Tiongkok. Dan di tahun 1403 Masehi terbentuklah armada yang diberi nama Xifan Guanjun dengan meliputi 3 jenis kapal. Ekspedisi pertama yaitu pada tahun 1405 Masehi, dengan ditunjukkan Laksamana Cheng Ho sebagai pemimpin yang mendapatkan wewenang penuh atas ekspedisi ini. Sebelum memulai ekspedisi, Laksamana Cheng Ho dan rombongan besarnya menunaikan sholat terlebih dahulu di masjid tua di kota Quanzhou. Dalam ekspedisi pertama tersebut, Laksamana Cheng Ho membawa 27.000 tentara dengan melibatkan 62 kapal besar dan belasan kapal kecil untuk melakukan ekspedisi ke Samudra Hindia dengan melewati wilayah Asia Tenggara, Semenanjung Malaya, Sumatera dan Jawa, Vietnam, Sri Lanka, dan Malaka. Ekspedisi pertama tersebut berakhir di tahun 1407 Masehi setelah Laksamana Cheng Ho berhasil mengalahkan perompak saat berada di Malaka. Dari keberhasilan ekspedisi pertamanya, Laksamana Cheng Ho mendapat penghargaan dari Kaisar Yongle. Sesaat kemudian, Laksamana Cheng Ho kembali melanjutkan ekspedisi kedua dan ketiganya hingga tahun 1411 Masehi
dengan menjangkau Cham, Java, Sumatera, India, dan Sri Lanka. Di ekspedisi ketiga ini melibatkan 48 kapal besar dan membawa 27.000 tentara. Selain itu, armada pada ekspedisi ini juga membawa senjata militer dan harga dengan jumlah yang besar untuk menampilkan kekayaan Tiongkok pada dunia. Selanjutnya, pada ekspedisi yang keempat, Laksamana Cheng Ho dan rombongan sampai ke Teluk Persia dan Afrika Timur. Selanjutnya, dalam ekspedisi berikutnya, Laksamana Cheng Ho melakukan perjalanan lebih jauh ke semenanjung Arabia dan Afrika Timur, yakni pada tahun 1417 Masehi sampai 1422 Masehi. Dalam ekspedisinya yang ketujuh dan juga menjadi ekspedisi yang terakhir, Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai Laut Merah, yakni di tahun 1433 Masehi. Selanjutnya, Laksamana Cheng Ho kembali mengarahkan armadanya ke barat sesaat setelah berlabuh di Jawa. Dan saat di perairan India, Laksamana Cheng Ho mengalami sakit dan kemudian meninggal di tengah laut. Hal tersebut membuat armada di kapal tersebut melarung jasad sang pelaut hebat ke lautan lepas. Dari ketujuh ekspedisi yang telah dilakukan Laksamana Cheng Ho, ia berhasil menempuh sekitar 35.000 mil dengan melewati 30 negara di benua Asia dan Afrika. Sejak ekspedisi pertamanya, Laksamana Cheng Ho menghabiskan waktu selama 28 tahun, di mana 6 ekspedisi diantaranya berlangsung pada masa Kaisar Yongle dan di ekspedisi terakhir dilakukan pada masa Kaisar Kuande. Dari ketujuh ekspedisi yang telah dilakukannya, bertujuan untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Namun, Laksamana Cheng Ho juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, termasuk juga Nusantara. Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam dengan damai dan membangun relasi yang harmonis sesuai dengan misi yang ia bawa dari dinasti Ming. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.